Oven keluar ya. Enggak, Pak, ada. Oke. Oh, ada. Tadi Oke. pindah ke HP. Oh, pindah device. Oke, ini ada 4 lembar saja, makanya sebentar. Makanya saya enak banget kalau mengajarkan business one. Yang paling ribet saya ngajar business two, tenses itu ke kalian. Karena tenses lebih jelimet untuk dipahami oleh yang non sastra. Karena ini surat, you are easy to understand. Okay, this is payment letter. So what is payment letter? Namanya juga payment, artinya a letter that relates to the payment that you send. Yeah, if you send a check or the payment that from the goods that you were buy from the other company, and then you send the check or the payment with a letter. Jadi bukan hanya pembayarannya yang kamu kirim, tapi disertai dengan surat resmi. So that's called a letter of payment. So a letter of payment is a letter that accompanies a payment for a product or service previously acquired. Artinya kita sekarang memang hanya membayar, tapi pembayaran tersebut harus disertai dengan surat yang official or resmi. For example, if your business bought 13 new computers and the payment was due on November 13th, you would sign a check or other form of payment along with a formal letter of payment to the business or individual you bought them from. The letter of payment specifies whom the payment is from and what the payment is for. Nah, artinya di sini kalau kita memiliki pembayaran yang memang sekarang tanggal, misalkan sekarang tanggal 20 lah. Ya, within 10 days, pembayaran kita sudah akan overdue karena 30 November nanti kan sudah harus lunas. So, kita harus bayarkan. Nah, nanti ceknya atau kwitansi pembayaran itu harus kita kirimkan berikut dengan surat pembayaran, ya. Oke, surat pembayaran berarti isinya memang singkat padat jelas. Yang agak panjang nanti, the longer one is from the, kalau kita telat bayar, nah surat pembayaran yang dari perusahaan yang menagih itu yang agak panjang. Karena nanti, ada saya buatkan contoh nanti. Nah, kalau kita yang memberikan surat pembayaran, artinya we thank the company, kita hanya berterima kasih, and then kita menyebutkan pembayaran ini sesuai dengan invoice nomor berapa itu saja yang perlu, nomor invoice-nya tertanggal berapa, karena kita mungkin perusahaan kita dan perusahaan si penjual barang sudah dalam seminggu mungkin kita membeli barang 3 kali atau 4 kali, ini invoice yang tanggal berapa nih, jadi harus specify lebih jelas ya. Oke. Ya, explanation of reference. Ya, artinya di sini sebagai surat pembelian harus jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari surat dari penjual karena lebih panjang isinya. Nah, di sini disebutkan di paragraf pertama, mention why you are writing this letter. Sebutkan alasan, the reason why you send the letter to the company, ya. Okay, which is to remind the addressee, ya, mengingatkan penerima surat bahwasanya pembayaran that their payment is overdue for a bill that your firm has sent across the earlier date. Artinya ada pembayaran yang telat atau tertunggak dari si pembeli barang. Okay, do mention the date, ya, do mention the date on which your firm had sent the invoice to addressee. Nah, as I told you just now, langsung sebutkan itu invoice yang tanggal berapa. Okay. Also remember to send the another invoice as the enclosure with the letter with the updated overdue amount. Kalau boleh dengan surat tersebut kirimkan kembali invoice yang terbaru sesuai dengan jumlah pembayaran yang memang tersisa yang belum dibayarkan. Okay. The second paragraph itu paragrafnya harus kita meminta. Kita sudah menyebutkan jumlah uangnya sebesar tertanggal sekian sudah overdue, kenapa belum bayar. And then di paragraf kedua kita harus memberikan ini strong request ya. Bisa dibilang strong command juga perintah keras. Artinya kita harus menerima pembayaran tersebut, ya.
dan jelaskan pembayaran tersebut kita terima sampai tanggal berapa, ya. And then mention both the amount and the date, and mention that your organization, dan beritahukan kepada si penerima surat atau perusahaan si pembeli barang kita bahwasanya kita akan memberikan mengadakan akan ke jalur hukum ya jika memang sudah terlambat dan kita sudah berikan tanggal pembayaran tunggakan, kita berikan waktu tenggangnya ya, dan belum dibayar juga, and then we want to take legal action, means that we go to the court, berarti ke pengadilan, of course, karena ini legal ya. In the third paragraph, kalau kita sudah menyatakan apa kemauan kita di paragraf kedua sesuai dengan tertunggaknya pembayaran dari perusahaan tersebut. Nah, kita karena di sini sudah keras kalimatnya di paragraf kedua, mention that you believe that legal action would be necessary. Beritahukan bahwasanya memang tidak penting, memang perlu diperpanjang masalah tersebut ke pengadilan karena mereka percaya ya, because we believe that the buyer, the company is a good buyer ya, dan kita we will continue to take or to have cooperation with them ya. Kita berusaha untuk memberikan kalimat-kalimat yang lebih soft karena kita ingin tetap bekerja sama dengan si perusahaan yang kita kirimkan surat. Give your contact details in case the address needs to contact you for anything. Nah, ini lebih jelasnya, ini biasanya nomor kontak yang memang orang atau bagian yang mengeksekusi mengenai pembayaran yang tertunggak, tapi biasanya masih berhubungan dengan accounting and purchasing ya. Ini contoh suratnya teman-teman. Let me make it bigger. I do hope you can see it clearly. Ya. Tanggal suratnya itu September 20, 2011. This is the address of the addressee. Ya, ini reference artinya mengenai hal apa surat ini. Late payment reminder, pengingat pembayaran yang tertunggak ya. Invoice number 548520 ya. Ditujukan langsung kepada Miss Hamilton. Ya, jadi seperti yang kamu lihat di paragraf pertama, spesifik tanggal berapa dan jumlah uangnya. Dan mereka di sini we have enclosed another copy. Mereka mengirimkan kembali fotokopi dari invoice yang belum dibayarkan. Dan yang kedua, ini kalimatnya di sini dijelaskan, kami meminta segera perusahaan Anda melakukan pembayaran sepenuhnya sejumlah $22.500 US dollar tertanggal, dan paling tidak ya tanggal 1 Oktober 2011 itu yang paling akhir kami menerima pembayaran tersebut. Kalau tidak dilakukan pembayaran katanya ya the next month, kalau tidak dilakukan pembayaran pada tanggal 1 Oktober 2011 itu ya, kami akan dengan terpaksa ya go to the court, artinya mengajukan ke pengadilan, membawa hal ini ke dalam jalur hukum ya, untuk meminta pertanggungjawaban atas hutang yang ditanggung oleh Anda. Nah, dia katakan we believe that legal action would be completed nationally. Kamu berharap permasalahan ini tidak perlu dibawa ke pengadilan karena katanya kami yakin kalian atau perusahaan Anda akan segera membayarkan pembayaran yang tertunggak tersebut. And the last paragraph, please disregard this letter in case you have already made this payment. Ini sering terjadi, artinya mungkin saja di saat kita mengirimkan surat ini hari ini, tapi malamnya mereka sudah bayar, artinya surat ini besoknya baru sampai ke mereka. Artinya abaikan surat ini jika Anda memang sudah melakukan pembayaran. Seringnya terjadi seperti itu ya. Terima kasih atas kerjasama perusahaan Anda. Kami berharap perusahaan kita masih terus akan berlanjut bekerja sama sampai
di kemudian hari. Oke, ini inti suratnya ya memang reminding the buyer to take to send the payment ya earlier, lebih cepat lebih baik. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. So I want to go back to the main screen. I want to stop my sharing. Yeah, ladies and gentlemen, could you please open the camera? Oke, langsung saja. Hari ini saya akan tanya satu-satu. Jangan anggap ini maksudnya saya nggak tahu. Dari 5 kali lah ya, 4 kali lebih khusus materi yang sudah saya presentasikan. Apakah nanti kalian sudah siap untuk go to the mid test? Ya. Untuk nama yang saya panggil, silakan langsung buka kameranya dan langsung dijawab. Oke, saya lebih suka yang seperti ini. Oke, I want to ask Rifandi first because Rifandi is on the camera. Rifandi? Yes, sir. So what do you know about parts of letters? Can you mention? Part of letter. Yes, parts, bagian-bagian surat. What are they? Sorry, sir. I forgot. Rifandi di sini nama panjangnya apa ya? Di list Muhammad daftar Raka. list. Muhammad Raka. Oh iya, oke. Muhammad Raka. Part of Okay, I skip Muhammad Raka, but that's fine. Artinya saya paham, masih lupa ya. Iya. Abrar, oke. Abrar. Ya Pak. Abrar, okay. What do you find in inside address? What thing do you find? Hal-hal apa yang kamu temukan di inside of address? Lihat mata saya dan mata teman-teman. Lupa ya? Lupa. Oke. Fahmi? Sir. Ya. Can I answer? Who's this? Rifandi. Oh, Rifandi. Can I answer? No? Oke. Apa tadi Okay. jawabannya, Pak? Date, Oke, ada date, then salutation, address. address. Ada address apa itu namanya? Rifandi. I don't know. Okay. Forget. Body. Body apa? Kamu juga punya body. Sekarang Body body-nya of letter. siapa? Body of letter. Iya, body of letter. And Apalagi? signature. Signature. Okay, that's Okay, you mentioned some of them. Thank you, Rifandi. Okay, thank you, sir. And Abrar, do you want to answer again? No. Okay. I asked just now. Yang saya panggil tadi siapa? Fadlan ya. Fadlan. Yes, sir. Okay. Okay. What do you? Okay. What is it? Head of letter. What does it contain? Head of letter. Fadlan. Head of letter. And you also forget it. Yeah, I forget, sir. Thank you, Fadlan, for being honest. And I go to Hovan. Ya. Ini Fadlan nama panjangnya siapa, Bang? Oh, Fadlan Yusuf. Is it correct? Yes, sir. Fadlan Yusuf. Okay. Yes. Hovan, it's me. Are you here, Hovan? Yes, I'm here. Hovan. Oke, ya. Okay. Who is the signature? Who signed the letter? Specifically. The person makes the letters maybe. Not at all.
And you are the manager who is the person in charge in the department. And the writer, your secretary sign the letter. Berarti yang tanda tangan suratnya sekretaris, berarti sekretaris nanti yang bertanggung jawab kalau ada masalah. Is it? Berarti ya. Berarti the person in charge. Oh. Orang yang bertanggung jawab berarti terhadap isi surat tersebut. Oke. Jadi jangan, kalau kamu suruh adik kamu yang nulis surat kamu, yang tanggung jawab siapa? Adik kamu atau kamu? Kamu. Ya, aku ya saya ya Mas. Iya, yang menulis itu bukan itu yang penandatangannya, especially kan, bawahannya kan, Haufan. Ya, ya. Oke, kalau di inside address itu apa yang kamu temukan, informasi apa, Haufan? The inside address itu information of address. Okay, what information do you find there? Specific information. Yang lebih jelasnya informasi tentang apa, Bang? Information about. Namanya juga address, berarti address of the recipient kan? Ya. Itu aja lupa-lupa lo kalian. Nah, ini kan simple ya materi kita untuk mata kuliah ini ya. Itu aja gitu, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak yang hal yang kamu harus ingat sebenarnya. Okay. Haufan, thank you so much for trying. Iya, oke. Welcome. Landi San Iandi or Landi Iandi Santulus. Yang tidak merespon artinya saya anggap absen ya. Oke, Yandi saya skip dulu. And I choose who's on the list now. Okay, not on the list. Okay, Naufal Hafiz. Naufal Hafiz. Oke. Naufal Hafiz, buka kamera sudah belum? Kamu lagi di luar ya? Nah, kalau disebut dengan yours sincerely atau sincerely yours atau yours faithfully itu apa nama spesifiknya bagian surat? I forget, sir. Okay, thank you. Yeah. Itu nama panjang kamu siapa, Bang? Di sini kadang-kadang nama kalian tertulis beda di layar, beda di list. Nama panjang? Naufal Hafiz Muhammad. Oh iya, Naufal. Thank you, Naufal. Oke, ada Wisnu di sini. Yes, sir. Thank you. Iya. Kemarin we learn about which style of letter that saves our energy and time. Mana di dalam menulis bentuk surat yang seperti apa sih kita cepat, singkat, padat dan jelas? Which style that we use? Mana sir, bisa diulangi? Okay, there are four. Generally there are four styles of business letters. So the most simplest in writing, and we can save our energy and time in writing the letter. What is the type, or what is the style of the letter? Masih ingat penjelasan saya? Atau lupa ya? Oke, gak apa-apa. Artinya kamu nanti belajar lagi ya. And I thank you, Wisnu. And I go to David. Ada di sini David Hadinata. Ada, Mister.
Oke, David. David Hadinata. David, kalau kamu menemukan ada kata dear sir, dear ma'am, dear madam, itu kamu terjemahkan apa sih biasanya di bahasa Indonesia? David? I don't know, Saya Mister. Oke. Saya salfok sama akuarium di background kamu. Lucu ya. Thank you, David. Ya, Mister. Terlalu lucu sih backgroundnya, jadi lupa. Oke. Ada Ilham Dwi Purnomo. Yes, sir. Dwi Purnomo. Yes, sir. Mana si Dwi? Ilham Dwi Purnomo ya. Ya. Ilham Dwi Purnomo, kalau kamu mendengarkan, I'm looking forward to hearing from you. Itu biasanya ada di mana itu? Di bagian surat mana? I'm looking forward to hearing from you. Kalau ada kalimat seperti itu kamu lihat. Kalimat pembuka. Masa langsung kami menunggu balasan dari Anda? Emang itu langsung membuka surat seperti itu ya? Penutup. Ilham, thank you Ilham. Ngasal aja nih Abang Ilham nih. Nggak dicerna dulu. Satria pengukir hati wanita ya. Satria, can you answer me, Satria? Nggak ada suaranya. Saya Miss. Oh iya, no Miss again. Mister. Kalian kok suka banget panggil Miss? Mau saya ganti dengan jenis kelamin yang lain ya nggak bisa. Mister. Saya Mister. Satria. Iya. Kalau kamu mendengarkan frasa subjek lain, artinya apa sih itu? Bagian surat bukan tuh, Mister? Bagian surat. Oh, bagian surat kan banyak banget, Bang. Ada salah penutup, tanggal, itu kan bagian surat. Nah, subjek lain itu apa? Mata kuliah kah itu? Subjek kan course, mata kuliah. Mata kuliah enggak itu? Yes. Masa di dalam surat ada mata kuliah? Kamu tuh langsung yes aja. Kalau disuruh kamu loncat ke ini, loncat kamu tanpa mikir ya. Oke, berarti kamu orangnya ini ya, gampang nanti disuruh wanita. Satria, thank you for trying, but that is not the answer, Bang. Nanti belajar lagi kamu ya. Yes. Ada Theo nggak di sini? Theo Martin Santoso. Absent. Oke, absent. Ada di sini Tondi Kudoho. Yes. Ada Tondi? Oh iya. Tondi. Berarti kamu suka lagu itu ya? Tondi Kudoho. Yes. Tondi, karena kamu kan jiwa ya. Jiwanya yang lapang dan bijaksana. Tondi, kalau kamu mendengarkan kalimat seperti ini, Tondi. Kalimatnya, please release the document on presentation. Ini di jenis surat apa kamu temukan kalimat ini? Please release the documentation on presentation.
Kalau kamu menemukan kalimat itu, oh ini jenis suratnya pasti ini deh. Nah jenis surat apa itu kalau ada kalimat seperti itu? Please. Lupa ya. Ada kemarin, ada yang lebih spesifik kalau kamu mendengar kata documentation itu biasanya ada di surat apa? Namanya juga release. The documentation artinya sertakan. Bisa kita terjemahkan sertakan dokumen atau kirimkan dokumen tersebut. Jangan lepaskan dokumennya, itu terjemahan harafiah nggak bagus. Kalau rilis kan biasanya lepaskan, tapi dalam bahasa surat tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Jadi lupa ya kamu ya, Tondi? Yes, sir. Oke, Tondi. Mudah-mudahan Tondi-Tondinya tetap yang terbaik. Ilham Yoga ada di sini, Ilham? Mas Ilham? Absent. Berarti Ilham absent. Saya tandain warna hitam pekat. Fahmi Ramadan ada di sini? Yes, sir. Oh iya. Abang Fahmi si Cumeyang salah ya. Fahmi, apakah yang disebut dengan inquiry letter? What kind of letter is that? Inquiry letter. Kalau sudah ada A berarti lancar berarti. Wait, let me think, sir. Inquiry letter. I forget, sir. Oke. I'm sorry. Kamu lagi main game itu? No. Oh. Kenapa menyamping begitu sama dua pakai device ya? No, I'm using a cell phone as my camera. Oh iya, berarti pakai dua device ya? Yeah. Oke, thank you. Fierdo Haryawan Yes, ada? sir. Oh yes, Fierdo. Fierdo. Oke, mana Fierdo? Hadir. Oh iya, buram ya. Oke, sekarang sudah jelas. Tadi saya matanya agak buram. Fierdo, Yes, sir. apa sih yang disebut dengan complementary clause itu? Cek complementary clause. Penutup surat. Bukan. Penutup. Oke, penutupnya berarti kalimat penutup ya? Ya. Salah berarti. Kalian iya terus. Kalau kalimat penutup ya beda dengan salam penutup. Jadi yang mana? Iya. Itu maksudnya, sir. Yang mana yang itu? Setelah saya sebutkan baru itu. Jadi yang mana? Yang manakah? Berarti salam penutup ya kan? Iya. Ya, thank you, Fierdo. Yes, sir. Ada gom-gom? Kalau tadi ada tondi, ada gom-gom. Kalau tondi masih gom-goman, artinya oke, harusnya kalian tondi dan gom-gom ini bersahabat ya, karena tondi masih gom-goman. Oke, jauh-jauh mereka tapi hatinya selalu dekat. Hatinya selalu dekat. Gom-gom gak hadir teman kita yang satu ini. Ada Dimas Dwi Putra. Yes, sir. Oh iya, semangat banget kamu, Bang. Oke, mana tadi yang saya panggil itu? Oh iya, Dimas Dwi Putra. Kalian dua bersaudara laki dua-duanya. Ya. Kamu anak ke pertama.
Kedua. Second, sir. Ya. Second one. Makanya sudah ditentukan 2 saja, langsung Dwi. Kalau anak pertama nggak mungkin langsung Dwi ya. Alright. sir. Dimas, kalau disebut dengan opening paragraph, isinya biasanya tentang apa sih? Opening paragraph. Biasanya kita pertama kan salam dulu, terus kita Ya, salam. after that introducing, terus kita jelasin dapat informasinya dari mana, baru kayak gitu, sir. Oke, dapat itu kalau misalkan itu surat balasan, artinya kita memberikan informasi ini suratnya tentang apa gitu. Ya, kayak gitu juga bisa, sir. Yakin kamu? Yakin, sir. Nah, ini yang bagus nih. Kalau ditanya yakin, ya memang dia sudah yakin. Ya. Jadi artinya surat salam paragraf pembuka yang menginformasikan artinya surat ini tentang apa sih? Refer ke misalkan ini surat balasan nih. Ini membalas surat yang mana gitu. Atau misalkan kita surat payment, ini surat paymentnya yang invoice yang nomor berapa. Nah, jadi tentang suratnya dari situ ketahuan, dari opening paragraf ini sudah ketahuan nih tentang apa sih surat ini. Gitu. Yes, sir. Nah, kalau tadi kamu bilang sebelum ada opening paragraph itu harus ada di atasnya salam pembuka. Apa itu salam pembuka bahasa Inggrisnya, Dim? Salutation bukan? Iya. Good. Thank you so much, Dim. Ya, no Ingatannya problem, sir. ingatannya kamu kuat ya, Dimas ya. Asal Yes, sir. jangan terlalu lama mengingat masa-masa indah bersama mantan, nanti nggak move on. Thank you, Dimas. Ya, thank you, sir. Saya ke Febri yang lahir di bulan Februari, benar? Ada Yes, Febri di sini? Ada, sir. Kamu lahir di bulan Februari atau Januari? Februari, sir. Iya. Berarti bulannya kita deketan ya. Saya duluan, Mbak. Oke. Mana sih nama kamu ini? Oke. Kalau kamu mendengar ada kata inquiry letter, Febri, apa sih inquiry? Apakah itu sejenis surat cinta atau apa? Mungkin surat penawaran, sir. Oke. Menawarkan apa dia, Feb? Mungkin bisa produknya mereka. Oh, kalau menawarkan berarti bahasa Inggrisnya offer kan? Berarti bukan offer. Kita kan nggak belajar offering letter kan? Yang pertama kita pelajari waktu itu minggu kedua kalau nggak salah itu inquiry. Berarti lupa ya Bang ya? Ya. Thank you, Fab. Yes, sir. Adwityo Bagaskara. Adakah dirimu di sini? Absent. Ada Andrew Christopher Yes, sir. and okay, Andrew. Mana Andrew? Yes, sir. Oh iya, kamu di bawah. Andrew, kalau kamu mendengarkan, give us bukan kalimat deh. Kalau di surat pembelian, kita harus menyebutkan atau meminta method of payment. Apa sih yang disebut dengan method of payment itu? Menurut saya, sir, method payment itu seperti kita pesanan, apa itu pesanan kita dan jumlah bayarnya yang harus kita bayar, sir.
method of payment. Coba diulang, Bang. Menurut saya, Sir, message and payment itu seperti apa yang kita pesan, apa yang kita order, dan berapa jumlah bayaran yang harus kita bayar, Sir. Invoice berarti itu, Bang. Beda loh invoice dengan metode pembayaran. Kalau invoice iya nama barang, kuantitinya, jumlahnya, dan jumlah uangnya. Kan di invoice jelas ya. Oke. Lupa siapa Andrew. Thank you Andrew, Christopher, Sitorus. Yes, Sir. Ada Bagas Tio. Absent. Ada Olia Rahma. Hanya perempuan, hanya 2 perempuan di sini. Kalau nggak aktif, saya nggak tahu lagi laki-lakinya ini kehilangan sosok yang mereka tunggu-tunggu, memberi keceriaan di tengah-tengah mereka. Olia dan Melinda ya, perempuannya Abrar, benar? Abrar, kamu masih di sini kan? Ya Pak, ini saya on kok. Iya. Melinda ada? Ada Pak di tadi. Oh iya, ada Melinda. Saya jadi ingat semester lalu atau 2 semester lalu, kalau nggak salah, udah pandemi, perempuannya juga cuma ada 2 atau 3 ya, 3 tapi 2 yang aktif. Tapi akhirnya yang 2 orang itu nggak lulus, nggak tahu kenapa mereka malas belajar. Nah, Melinda mau nggak lulus atau mau lulus nih? Mau lulus. Ya, jangan kayak senior kamu yang tahun lalu ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain mereka loh. Saya meminta mereka hanya hadir menemani para pria-prianya di tengah-tengah hilang. Mudah-mudahan sih nggak sakit, nggak ada kabarnya. Melinda, kalau saya tanyakan ini mengenai badan surat. Nah, kalau di body of letter itu biasanya mengandung paragraph opening, the main content ya, the center of the paragraph and closing paragraph. Oke, kalau di closing paragraph itu biasanya isinya apa sih, Mei? Bisa kayak ucapan terima kasih, Sir. Oke, ucapan terima kasih. Iya. Kalau surat bisnis, biasanya ucapan terima kasih karena apa ya? Kenapa, Sir? Kalau surat keluhan ada kata terima kasih nggak? Namanya juga mengeluh. Nggak ada. Nah, kalau khususnya di surat complaint letter, itu biasanya closingnya seperti apa? Masa kita berterima kasih? Jadi closingnya seperti apa kalau surat keluhan biasanya? Kitanya aja sih Indonesia memang selalu berterima kasih, padahal sebenarnya kita nggak berterima kasih. Kita malah menuntut. Nah, di complaint letter itu kita nggak ada loh kata-kata terima kasih karena kita complain. Nah, isinya seperti apa dong closing paragraph untuk complaint letter biasanya? Kalau kamu ini, kalau surat keluhan, endingnya biasanya seperti apa? Kamu mengeluhkan misalkan barang yang kamu terima kok baju yang kamu beli baju anak gadis kok yang datang baju anak kecil gitu. Kamu komplain nih, apalagi yang zaman-zaman online sekarang sering terjadi seperti itu. Oke. Melinda masih bingung ya? Oke, baiklah. Nanti Melinda pasti setelah ini saya yakin dia akan langsung belajar. Thank you, May.
Kalau Aulia Rahma ada nggak, Mei? Can you check it for me? Hari ini hadir nggak? Abrar? No, sir. Oh, nggak ada berarti. Karena tidak menyahut ya. Oke, baiklah. Berarti Melinda saja nanti yang saya luluskan ya. Karena Melinda sering saya lihat datang ke kelas saya. Joseph Melanton. Yes, sir. Joe, kamu ada di Zoom ini, Joe? Yes, sir. Amin. Oh iya, sayanya berarti yang itunya dari tadi. Melinda tadi dengar suara saya nggak, Mei? Dengar, sir. Pas saya tanya, kamu jawab nggak? Jawab. Tadi jawab. Maaf berarti, I'm very sorry. Ternyata headset saya itu longgar. Sorry ya, Meo ya. I'm very sorry. Ada Oli yang nggak di situ? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, lagi belanja dia. Melinda nggak usah belanja dulu, belajar dulu ya. Nanti pacarnya pasti datang jemput. Siapa yang saya panggil tadi? Ada Joseph juga absent ya. Ada Aditya Saputra. Aditya. Oke, Aditya juga tidak hadir. Nah, begini cara saya untuk melihat. Nah, untuk hal-hal yang penting seperti ini kan kalian nggak tahu kalau hari ini saya adakan sesi tanya jawab. Muhammad Sir, saya Ofar. belum di absen, Sir. Siapa ini, Bang? What's your Sir, name? belum di absen. Ada. Yandi. Yang bisa. Ada tadi panggil nama kamu loh. Tanya teman-teman kamu. Saya cek dulu yang lain ya, Yandi. Ada Muhammad Ofar. Hari ini ada di sini. Absent ya. Ada Muhammad Rauf. Ada, sir. Kembali lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan kamu sudah tadi cek-cek catatannya. Kalau yang disebut apa perbedaan head of letter dengan inside address? Inside address. Inside address tuh inside address kayaknya ini, sir, apa namanya? Yang menjawab ini kayak siapa ya? Rauf, sir. Muhammad Rauf, sir. His name was Rauf. Rauf. Muhammad Rauf Abiyonanda. Tapi ini Joseph Melanson yang berbicara. No, it was actually Muhammad Rauf, sir. I just helping him. Oh, so you are Muhammad Rauf, but the name is Joseph Melanson. Saya, sir, Muhammad Rauf, sir. Joseph Melanson is your friend in this classroom also? Joseph juga ada di sini, tapi artinya kamu berdua sedang bersama sekarang. Sir, I'm here. I beg your pardon, sir. I don't understand what you're saying. I mean, I don't understand. Joseph Melanson, I'm asking just now Muhammad Rauf. It's me, He sir. said, apa saya yang salah lihat ya? Muhammad Rauf, where are you, Muhammad Rauf? Joseph, stop dulu, Yes, sir. Joseph. Muhammad Rauf. Oh iya, itunya kok. Dua-duanya berarti kalian tadi berbicara ya. Oke, nah sekarang saya ke Joseph dulu. Joseph Melanson, Muhammad Rauf, please be waiting. Oke, sir. Okay, now I'm asking Joseph. Joe, so what do you, can you differ between inside address and head of letter? What is the differences between the two parts of letter? What I know is address and the type of letter. Okay. For address, what I learned is like
the place that you want to go, and then yeah, it's just like you want to send a letter, but you don't know what the place to go, so you set the address. Is what means address for me, and the type of letter is like what kind of letter that you want to send, such as a payment letter or maybe complaint letter or just like that. So that's what difference is between address and type of letter. Okay, not type of letter, head of letter. Kepala surat, head. Oh, I'm sorry, sir. Head of letter and inside address. Okay, both I'm sorry, parts of letter. Kedua bagian surat itu mengandung atau memiliki alamat. But head of letter contains the sender address. But inside of address contains the recipient's address. That's the difference. Okay? Yes, sir. I'm sorry, sir. I don't really hear clearly. Okay. Maybe about the device or maybe the connection. But that's fine, Joe. You tried your best. Thank you, Joseph. You're welcome, sir. Okay. Joseph Melanton. And I go again to Muhammad Rauf. Yes, sir. Biasanya karena saya belum mengenal secara spesifik wajah kalian, kalau dua-duanya ngomong kayak tadi, saya bingung nih. Ini, oke. Berarti tadi saya panggil Joseph dan Muhammad Rauf bersamaan ya? Makanya ada miscommunication. Is it? Jadi mungkin. kebetulan kayaknya Joseph juga ngomong, sir. Jadi iya. Oke, baik. Muhammad Rauf, kalau kamu mendengarkan tadi kalimat saya yang saya tanyakan ke teman yang lain. Okay. I'm looking forward to hearing from you as soon as possible. Itu in what kind of paragraph is that sentence? Di penutup. Closing paragraph. Nah, kalau itu biasanya I'm looking forward to hearing from you, itu biasanya di jenis surat apa sih? Pernah nggak dengarkan kalimat itu, Rauf? Kayak request atau inquiry? Yes, biasanya request karena menunggu kan? Yeah. I'm looking for you artinya I'm looking forward artinya kami menunggu kabar dari Anda. Biasanya request. Thank you, Rauf. You did great. And I want to ask Raihan Nabil, are you here? Yes. Okay, Raihan. Okay, Raihan Nabil. Okay. So when you listen to this sentence, okay, and please okay, not please, but kalau kamu mendengar terms and condition, artinya apa sih terms and condition? Di dunia dagang pasti ada frasa tersebut. Apa sih terms and condition? Raihan? Kondisi yang memungkinkan ya. Kalau misalkan kamu biasanya ada membeli barang kan harus ada terms and condition-nya, artinya barang. Okay. Kalau diterjemahkan apa biasanya terms and condition? Syarat dan ketentuan. Jadi syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan barang ini apa, misalkan apalagi ada diskon kan, biasanya ada terms and condition itu namanya terms and condition. Nah, kalau kamu mendengarkan method of transport, artinya apa sih itu? Biasanya kalau kita membeli barang, we need the method of transport. Kalau kamu mendengarkan frasa method of
transport, itu yang ada di benak kamu apa sih? Raihan? Surat transport. Kenapa bang? Surat surat jalan. Surat jalan. Ya. Oke. Berarti nanti dicek lagi benar atau tidak ya? Iya. Oke, Raihan Nabil Al-Farisi. Nah ini Raihan yang kedua nih. Raihan Pambagio ada? Ada. Oke, Raihan. Kamu orang yang terakhir yang saya tanya hari ini. Pambagio, mana kamu bang? Oh, di sini. Oh iya, gelap. Raihan, kalau kamu mendengar namanya inquiry, apa sih artinya inquiry tersebut? Jenis surat apa itu? Kayak ini bukan sih, kayak kesediaan barang gitu, Pak. Bukan ya? Kesediaan barang. Kamu ingin meminta kesediaan barang? Kayak barang gitu. Oke, info apa yang terpenting biasanya di surat inquiry? Permintaan seperti apa? Informasi apa yang kamu minta? Permintaan barang? Ya. Kalau meminta barang berarti kamu sudah beli dong, Bang Pambagio, Bang Raihan. Permintaan apa? Bukan permintaan barang, tapi masih terlebih dahulu meminta informasi mengenai barang-barang yang akan kita beli, termasuk kuantitas yang tersedia, kualitas yang tersedia. Kualitas itu termasuk misalkan kalau kita beli pakaian, warna apa saja, ukuran apa saja yang ada, apakah bajunya sudah termasuk double XL atau ada triple XL, apa lengkap size-nya atau enggak. Namanya juga inquiry, meminta informasi mengenai barang. Gitu ya Bang Pambagio ya? Iya Pak. Nah, ladies and gentlemen, sebelum saya mengakhiri kelasnya, harusnya kan kelas kita berakhir 5.30. Cepat loh selesai hari ini. Artinya, hari ini saya mendadak, memang saya seseorang yang suka yang seperti ini, gitu ya. Melihat mana sih siswa yang aktif dan tidak aktif, itu yang pertama. Apalagi di pandemi sama saja, jika offline sih saya biasanya seperti itu. Nah yang kedua, sejauh mana sih pemahaman kalian di materi sebelumnya? Nanti kita next materi terus, materi yang cuman dari awal saja yang cuman beberapa 3 topik itu belum kita kuasai. Nah untuk apa? Ya, di sejauh ini berarti saya memastikan kalian sudah banyak yang lupa, padahal masih minggu ke-6. Ya. Dimas, berarti jenis surat yang sudah kita pelajari ada berapa sampai tadi? Coba sebutkan. Jangan-jangan kamu lupa juga. Nah, apa jenis surat yang pertama kita pelajari? Forget, sir. Maybe 3. Abang ketua lah, Mas Abrar. Kamu kan biasanya chatting sama saya, harusnya lebih mengenal saya berarti. Apa jenis suratnya? Kalau tadi jenis surat yang kita pelajari apa, Ed? Jangan-jangan kamu lupa juga tadi. Apa tadi judul surat? Tadi bukan complaint letter, Bukan. Ngarang kan? Oke, Bang Condi. Payment letter, sir. Iya. 2 surat sebelumnya yang sudah kita pelajari apa, Con? I'm forget, sir. Kalau Yandi?
Business letter, sir. Semuanya business letter, Bang. Jenisnya? Inquiry letter. Tadi Yandi saya panggil-panggil, kamu kemana? Lagi keluar ya, ngopi-ngopi ya? Handphone ditinggal di kamar ya? Tadi nggak bisa. Mic-nya nggak bisa. Oh, mic-nya nggak bisa. Oh, kamu tadi yang chat itu ya. Salahnya di mana mic-nya nggak bisa? Beli baru berarti kamu ini. Nggak ngerti. Ini baru Ya, ini banyak problem sih memang kalau lagi online sepertinya. Tapi ya memang kalau kita lagi sudah mengalami semuanya, seluruh negara mengalami seperti ini, artinya kita harus siap-siap dengan semua device. Saya juga loh, kadang-kadang sampai minjam handphone ke tetangga loh. Kalau wifi-nya lagi bermasalah kan. Artinya, memang saya juga kendalanya banyak banget. Apalagi kalau saya yang penyedia materi kan, kalau kalian kan enak, lebih enak, kalau bukan enak, maksudnya lebih enak karena mendengarkan. Nah, kalau saya kan harus sediakan materi, harus presentasi dari pagi, kayak sekarang saya punya 4 kelas, dan dari pagi saya presentasi semua, itu kan butuh kuota banget. Dan koneksi juga harus bagus, kan? Kalau enggak, mahasiswanya pasti pada kesel. Karena saya mengalami ketika saya ikut webinar, kalau koneksinya juga putus-putus, jadi saya jadi malas mengikutinya dari awal. Nah, jadi artinya semua orang mengalami hal yang serupa ya. Nah, jadi saya putuskan Abrar sebagai ketua kelas, dan teman-teman yang lain saya putuskan, harusnya sih sebenarnya saya sampai minggu depan pakai Gmeet, tapi saya pikir minggu depan V-Class aja lah, karena nanti setelah UTS pun kita harus ketemu. Karena biasanya saya nggak mau menginput nilai itu yang pas-pasan. Saya harus bertemu orangnya, saya lihat ada orangnya nggak beneran nilainya segini nggak. Terus biasanya saya akan bantu dengan berikan pertanyaan-pertanyaan susulan. Kalau orangnya ada, kalau orangnya nggak datang, ya itu urusan dia. Makanya saya minta setelah UTS kita harus bertemu, biasanya seperti itu. Ya, jadi minggu depan kita pakai V-Class ya. Sudah paham? Nah, ujiannya nanti UTS-nya pakai yang online, pakai V-Class juga, sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Ya, ujiannya berarti berbentuk lebih gampang multiple choice kayaknya, ya. Biar gak terlalu ribet. Kalau nanti essay kamu download lagi, kirim lagi, butuh waktu. Kalau pilihan ganda langsung klik, langsung bisa pilih jawabannya. Sudah ada pertanyaan sebelum, karena minggu depan kita sampai UTS, dan UTS kan kalian panjang banget waktunya ya, jadi lama kita nggak ketemu, mungkin beberapa minggu. Ada pertanyaan khususnya dari Abrar sebagai ketua kelas? Ada, Ed? No? Okay. Yeah, that's all I want to say. I want to see you after midterm test. So, begin next week. We don't meet via virtual. Thank you so much, all of you. I'll see you next after mid test. Bye. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure.